Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Zahid ingin menjelaskan mengenai isi dari laporan praktek kerja lapangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dari judul laporan ini yaitu analisis mekanisme sistem informasi akuntansi terhadap siklus penggajian. Pada praktek kerja lapangan ini dilakukan mulai dari tanggal 14 September sampai dengan tanggal 13 November 2020. Perkembangan teknologi pada saat ini semakin hari semakin pesat. Hal ini dapat berdampak pada sistem suatu organisasi yang nantinya dapat mempengaruhi hasil kinerja dan tujuan dari instansi atau perusahaan tersebut. Infrastruktur sistem informasi ini dimulai dari software, hardware, komunikasi, dan teknologi penyimpanan data. Perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh dalam semua bidang, khususnya pada bidang akuntansi. Dalam pencatatannya, dulu akuntansi itu menggunakan buku dan sekarang berubah menjadi sistem. Akuntansi penggajian ini merupakan suatu hal yang paling penting dalam suatu instansi atau perusahaan karena dapat menentukan hasil kinerja dari para pegawai di suatu instansi tersebut. Dalam perannya, teknologi informasi ini memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan akuntansi dalam sebuah perusahaan dan sumber daya manusia karena dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi seperti penghematan waktu, penghematan biaya, menghasilkan output yang baik, laporan keuangan dengan benar, perlindungan terhadap aset, serta menambah produktivitas dari perusahaan. Di dalamnya juga berpengaruh penting terhadap pengendalian internal. Pengendalian internal ini sangat penting terhadap sistem informasi akuntansi karena kebijakan atau tindakan dapat melindungi aktiva dari penyelewengan atau penyalahgunaan penggajian ini yang nantinya dapat memastikan sistem informasi ini berjalan dengan akurat dan semestinya. Siklus penggajian ini pada sistem informasi akuntansi diharapkan dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi khalayak umum, khususnya para investor atau para stakeholder yang ingin mengetahui perkembangan dari perusahaan tersebut. Tujuan dari isi laporan PKL ini yaitu untuk bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem yang dapat membantu pengelolaan gaji serta laporan penggajian berbasis sistem untuk menghasilkan sebuah informasi yang efektif dan efisien. Gambaran umum dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Disdikbud ini beralamat pada Jalan Pemuda nomor 134 Semarang yang di depannya terdapat kantor Inspektorat Semarang dan Bapeda Semarang. Di sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan suatu instansi atau lembaga kepemerintahan yang didirikan untuk membantu tugas dari gubernur dalam urusan pendidikan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Disdikbud ini bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pengembangan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Umum. Visi misi dari Disdikbud ini yaitu visinya pendidikan Jawa Tengah yang bermoral,
kompetitif dan cinta tanah air, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditopang oleh kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan profesional yang menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, berdaya saing, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, dilandasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Misinya yang pertama, membangun budaya kerja prestatif dan bermoral bagi seluruh aparatur penyelenggara pendidikan. Yang kedua, menjamin penyelenggaraan pendidikan bermutu, berkelanjutan, merata, dan berkeadilan sesuai otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang ketiga, mewujudkan insan pendidikan yang berkepribadian patriotis. Yang keempat, mengupayakan pengelolaan manajemen layanan pendidikan yang transparan, efektif, dan efisien. Yang kelima, membudayakan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap pendidikan nasional. Struktur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu yang pertama terdapat kepala dinas, yang kedua sekretaris, yang ketiga kepala bidang pembinaan SMA, SMK, dan Diksus, yang keempat pembinaan kebudayaan, kelima ketenagaan Dikbud, keenam cabang dinas, dan ketujuh UPTD. Di sini saya ditempatkan pada bagian sekretaris, yaitu pada subbagian keuangan. Subbagian keuangan ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan. Tugasnya itu meliputi menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis, yang ketiga menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas, menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan, menyiapkan bahan pengelolaan data informasi di bidang keuangan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan, dan melakukan tugas kedinasan yang lain yang diberikan oleh pemimpin. Subbagian yang berpengaruh juga terhadap penggajian ini yaitu pada subbagian umum dan kepegawaian. Di sini pada subbagian ini mempunyai tugas untuk memberikan gaji kepada para pegawai. Sistem informasi. Di sini pengertian dari sistem informasi yaitu satu kesatuan yang memiliki tujuan bersama dan memiliki bagian-bagian saling berkaitan satu sama lain. Sistem ini terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan dalam pengoperasiannya untuk mencapai tujuan dari suatu instansi tersebut atau suatu lembaga. Terdapat dua pendekatan dalam sistem ini, yaitu pendekatan sistem yang menekankan pada elemen-elemen sebagai jaringan dari prosedur kinerja yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan. Sistem informasi ini adalah kumpulan dari subsistem apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berkaitan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk memperoleh satu tujuan, yaitu mengolah data dan menghasilkan informasi yang berguna bagi semua. Sistem informasi akuntansi ini merupakan sebuah kegiatan yang dimulai dari pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan. Sistem informasi akuntansi merupakan hal yang paling dibutuhkan oleh setiap perusahaan karena sistem ini menyediakan beberapa elemen penting dalam siklus akuntansi. Terdapat beberapa komponen pada sistem informasi akuntansi ini. Yang pertama yaitu sumber daya manusianya. Dalam sumber daya manusia ini merupakan komponen yang paling terpenting dalam suatu sistem informasi, karena
Sistem ini diciptakan untuk mempermudah suatu pekerjaan sehingga membutuhkan subjek yang untuk menjalankan sistem tersebut, yaitu manusia. Dengan demikian, dalam penyusunan SIA ini perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti aspek sosial, pendidikan, psikologi dari SDM-nya tersebut. SDM yang terlatih dan memahami proses akuntansi secara umum akan sangat menguntungkan bagi suatu kinerja perusahaan. Yang kedua yaitu prosedur akuntansi. Dalam prosedur akuntansi ini meliputi dari prinsip, standar, dan kebiasaan yang dipegang teguh oleh suatu organisasi. Yang ketiga, formulir data, pengkodean, dan basis data. Dalam komponen ini mempunyai keterkaitan secara langsung dengan sistem informasi akuntansi. Formulir digunakan untuk meliput data mulai dari daftar, skema, uraian, program, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan pengkodean untuk mengimplementasikan suatu skema klasifikasi dari data ke dalam sistem, dan pengkodean tersebut akan menghasilkan sebuah kumpulan-kumpulan data yang saling terkait. Dari data ini akan muncul sebuah informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan pertimbangan atau keputusan dalam membuat kebijakan. Selanjutnya yaitu software dan hardware akuntansi yang terhubung dengan internet. Software yang dimaksud di sini yaitu perangkat lunak yang dapat mendukung kegiatan pencatatan keuangan perusahaan. Mengingat SIA mempunyai keterkaitan erat dengan akuntansi, dalam perangkat lunak ini yang dibutuhkan yaitu komputer yang mampu melaksanakan beberapa tugas, mulai dari menerima input, memproses, dan menyimpan hasil dari pengolahan data tersebut. Yang selanjutnya yaitu siklus penggajian. Pada siklus penggajian ini merupakan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dan pemrosesan data yang terkait dengan manajemen terhadap kinerja pegawai. Terdapat 3 fungsi dari SIA ini. Yang pertama yaitu pemrosesan data transaksi terkait aktivitas karyawan. Yang kedua menjaga aset organisasi. Yang ketiga sebagai penyedia informasi bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Pada Dikbud ini, pengolahan gaji sudah menggunakan sistem yang sudah ditentukan oleh pemerintah provinsi, yaitu dengan menggunakan Government Resource Management System atau biasa dikenal dengan GRMS. Dalam GRMS ini, di dalamnya memuat beberapa aplikasi. Pada bagian penggajian ini masuk dalam penata usahaan. Pada aktivitas siklus penggajian ini meliputi memperbarui file induk penggajian, perbarui tarif dan pemotongan pajak, validasi data waktu kehadiran, mempersiapkan penggajian, membayar gaji, menghitung kompensasi dan pajak yang dibayarkan instansi, dan mengeluarkan pajak penghasilan serta potongan lain-lainnya. Yang terkait dengan isi dari laporan ini yaitu selanjutnya ya flowchart atau bagan alir. Flowchart ini merupakan teknis analisis dalam bentuk gambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek mulai dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir digunakan untuk alat bantu komunikasi dan dokumentasi, misal sistem perpustakaan, penggajian karyawan, sistem pergudangan, serta lain-lainnya. Terdapat beberapa jenis flowchart, yaitu yang pertama sistem flowchart. Sistem ini
bagian ini menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagian ini menjelaskan urutan dari prosedur yang ada pada sistem. Yang kedua yaitu dokumen flowchart. Bagian ini disebut juga bagian formulir atau paperwork, merupakan bagian akhir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Yang ketiga yaitu schematic flowchart. Pada bagian ini hampir mirip dengan bagian sistem, yaitu menggambarkan prosedur dalam sistem. Perbedaan pada bagian alir skematik ini yaitu dengan bagian alir yaitu penggunaan simbol-simbol, bagian dan gambar-gambar yang digunakan pada komputer dan peralatan lainnya. Penggunaan gambar yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemahaman berkomunikasi dengan orang-orang yang belum mampu dalam menjelaskan flowchart tersebut. Yang keempat yaitu program flowchart. Pada bagian ini merupakan bagian yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. Bagian program dibuat dari verifikasi bagian sistem. Program flowchart terdiri dari dua macam, yaitu bagian alir logika program dan bagian alir program komputer terperinci. Bagian alir logika program ini digunakan untuk menggambarkan setiap langkah dalam komputer secara logika, sedangkan flowchart program komputer terinci digunakan untuk menggambarkan instruksi program komputer terinci. Yang selanjutnya yaitu proses flowchart. Pada bagian ini merupakan bagian alir yang digunakan di teknik industri. Bagian alir proses berguna bagi analisis sistem untuk menggambarkan proses dalam suatu prosedur. Selanjutnya yaitu masuk dari pembahasan isi di sini ya. Di sini sudah saya gambarkan mengenai flowchart dari siklus penggajian pegawai. Pada sistem penggajian ini yang digunakan yaitu untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan. Sistem informasi akuntansi penggajian ini terdiri dari PNS, honorer, guru-guru SMA, SMK, SLB yang terdiri dari 13 cabang dinas di Jawa Tengah. Yang pertama yaitu pembacaan dari flowchart ini. Yang pertama dimulai dari pegawai gaji selaku pegawai pengelola administrasi belanja pegawai menginput daftar perubahan data. Data pegawai meliputi dari SK yang sudah ditandatangani, kemudian membuat daftar gaji dan rekapitulasi gaji. Di sini selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah komputer yang nantinya dapat diarsipkan menjadi arsip data komputer, kemudian mencetak dari hasil data perubahan dan SK tersebut, dan kemudian dimintai tanda tangan yang diberikan oleh pejabat pembuat komiten, yaitu bagian pegawai yang ada pada BPKAD. Selanjutnya pejabat pembuat komiten tersebut menerima data perubahan dan rekap gaji, kemudian melakukan penginputan dari surat SPP atau surat permintaan pembayaran. Setelah itu mencetak surat SPP tersebut dan kemudian mengarsipkannya ke dalam komputer dan memintakan tanda tangan yang dilampirkan untuk diberikan kepada pejabat penandatanganan SPM. Pejabat penandatanganan SPM ini selanjutnya menerima
SPP tersebut, daftar perubahan data pegawai dan rekapitulasi daftar gaji, lalu menyetujuinya. Apabila tidak disetujui akan dimasukkan ke dalam lampiran, tidak terlampir di situ. Kalau disetujui akan ditandatangani dan kemudian menginput data SPM dan mencetaknya untuk dilakukan persetujuan dan melampirkan data SPM tersebut beserta rekapitulasi daftar gaji dan perubahan daftar gaji, kemudian menyerahkan kepada bagian pelayanan bendahara negara. Kemudian bendahara negara melakukan pengujian atas kelengkapan SPM tersebut. Setelah itu melakukan arsip data komputer dari isi SPM, data perubahan, serta rekapitulasi daftar gaji. Setelah itu rekapitulasi daftar gaji dan daftar perubahan data pegawai, kemudian bendahara menerbitkan SP2D. SP2D ini merupakan surat persetujuan dari pencairan dana. Setelah itu pengujian kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung SPM. Kemudian SP2D ini diberikan kepada pihak bank. Pihak bank ini bertugas sebagai pencairan dana yang telah ditentukan oleh pihak bendahara gaji dan diberikan kepada pegawai. Pegawai menerima gaji pada rekening masing-masing yang sudah ditransfer oleh bank. SP2D tadi yaitu surat perintah pencairan dana. Terdapat beberapa fungsi terkait dalam berjalannya suatu sistem tersebut, yaitu yang pertama fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian ini berfungsi untuk mencari karyawan baru, penentu tempat kerja karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji pegawai, kenaikan pangkat dan golongan, serta mutasi pegawai. Yang selanjutnya yaitu fungsi pencatatan waktu. Pada fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir pegawai. Hal ini nantinya dapat berpengaruh terhadap penggajian, rajin tidaknya suatu pegawai tersebut dalam berangkat atau tidak. Yang ketiga yaitu fungsi pembuat daftar gaji. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji pegawai yang berisi gaji pokok, potongan, serta tunjangan pegawai. Yang selanjutnya fungsi akuntansi. Dalam fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji pegawai. Yang selanjutnya fungsi keuangan ini bertanggung jawab untuk pengecekan atas gaji yang tadinya dibayarkan kepada para pegawai. Apakah gaji yang diterima sesuai dengan semestinya atau tidak. Selanjutnya dokumen pendukung. Dokumen pendukung dalam sistem informasi akuntansi pegajian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini meliputi yang pertama daftar gaji. Daftar gaji ini merupakan dokumen yang sangat diperlukan dalam melakukan penggajian pegawai, yang berisi daftar pegawai yang nantinya akan menerima gaji. Yang kedua, rekapitulasi daftar gaji. Rekapitulasi ini merupakan salinan dari daftar gaji yang diberikan kepada bendahara gaji yang dilampirkan beserta dokumen pendukung seperti daftar perubahan data pegawai.
Yang ketiga, daftar perubahan data pegawai ini yaitu merupakan dokumen yang berisi uraian mengenai data pegawai meliputi SK yang telah dilegalisasi. Yang keempat, daftar absensi. Dokumen ini berfungsi untuk mencatat waktu kehadiran dari para pegawai. Yang selanjutnya SPP. SPP ini surat permintaan pembayaran. Yang selanjutnya surat SPM atau surat perintah pembayar, ini merupakan dokumen untuk mencairkan dana. Yang ketujuh yaitu SP2D atau surat perintah pencairan dana. Ini merupakan surat yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pembayaran negara yang nantinya diberikan kepada bank, dan bank akan mengirimkan nominal yang sudah tertera kepada rekening-rekening dari para pegawai. Tujuan dari sistem informasi akuntansi pegajian ini yang pertama yaitu untuk memenuhi setiap kewajiban otoritas yang diberikan kepada setiap individu. Bendaharawan dinas ini mampu memberikan informasi penggajian pegawai secara tepat waktu setiap bulannya. Kewajiban dari seorang bendahara yaitu menyediakan informasi penggajian yang tepat dan dapat diterima oleh pegawai kedinasan. Yang kedua yaitu tujuannya untuk setiap informasi yang dihasilkan menjadi bahan yang paling berharga dalam pengambilan keputusan yang akan diambil oleh manajemen. Dalam prakteknya, Disdikbud ini membutuhkan informasi yang relevan, handal, dan lengkap sesuai karakteristik yang berguna untuk pengambilan keputusan sesuai dengan informasi yang diperoleh. Relevan yang di sini yang dimaksud yaitu kejelasan yang diberikan bendahara mengenai jumlah gaji pegawai agar pemakai informasi dapat melakukan pengambilan keputusan secara tepat. Yang ketiga, sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional setiap hari. Pada Disdikbud ini sudah mampu untuk menyediakan informasi yang dapat dipahami sehingga informasi tersebut dapat mendukung berjalannya sistem penggajian pegawai dengan baik. Selanjutnya yaitu analisis data sistem penggajian. Pada sistem penggajian yang terdapat pada Disdikbud ini sudah menggunakan sistem yang mudah untuk dipahami. Sistem penggajian ini dikelola oleh bendahara gaji pegawai. Bendahara gaji pegawai ini melakukan pencatatan gaji seluruh pegawai serta membuat laporan pertanggungjawaban setiap kali melakukan transaksi gaji pegawai. Di sini terdapat beberapa analisis yang sudah diobservasi dan dikelompokkan menjadi beberapa indikator. Yang pertama, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut. Dalam pegawai dinas kedinasan sudah dapat mengoperasikan sistem yang digunakan dengan sangat baik, meskipun ada beberapa sebagian yang belum mahir dalam pengelolaannya atau pengoperasiannya. Nantinya hal tersebut dapat ditanggulangi dengan pemberian arahan secara intens terhadap orang tersebut. Dapat dilakukan pelatihan atau pengarahan penggunaan sistem yang baik dan efektif dan efisien. Yang kedua, prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan mengolah data. Pada transaksi awal sistem penggajian bendahara mengambil ledger gaji atau slip gaji, selanjutnya membuat rincian gaji pegawai yang kemudian diberikan kepada bank. Bank di sini pada dinas pendidikannya itu bekerja sama dengan Bank Jateng. Kemudian bendahara membuat slip gaji pegawai dan laporan pertanggungjawaban. Di sini sistemnya sudah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan prosedur atau peraturan yang ada. Yang ketiga yaitu data mengenai lembaga
dan aktivitas lembaga dinas. Semua transaksi pada Disdikbud ini sudah dicatat melalui sistem komputer sebagai bukti pemberian gaji pegawai. Transaksi penggajian pegawai ini merupakan sebuah data yang digunakan untuk menjadi informasi akuntansi yang dibutuhkan. Nantinya komponen data pada sistem penggajian pegawai ini sudah memadai dan sudah berjalan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Disdikbud ini. Yang selanjutnya perangkat lunak yang digunakan dalam pengoperasian. Dalam siklus penggajian atau pencatatan penggajian ini yaitu dengan menggunakan sebuah aplikasi sistem yang bernama GRMS. GRMS ini diakses melalui online yang nantinya pada sistem penggajian ini masuk ke dalam aplikasi yang bernama e-Penata Usahaan. Yang kelima yaitu infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur di sini yang dimaksud yaitu Dinas Pendidikan sudah menerapkan di dalamnya, sudah melengkapi sebuah infrastruktur yang dapat memadai dan dapat menjalankan sistem tersebut dengan sangat baik, seperti adanya komputer, laptop, serta perangkat bantu lain seperti mouse, hard disk, printer, keyboard, dan sebagainya. Dengan adanya infrastruktur teknologi tersebut diharapkan dapat memudahkan pegawai gaji dalam mengakses serta mengarsipkan laporan dengan mudah. Yang keenam yaitu pengendalian internal dan pengukuran keamanan. Semua unsur pokok pada Disdikbud ini terdapat beberapa unsur unsur pokok sistem pengendalian internal, yaitu yang pertama struktur organisasi. Di sini kerangka pemisahan tanggung jawab serta fungsi dari tindakan unit yang bersangkutan itu sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan pembagian tugas dan wewenang untuk setiap bagian yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam organisasi akan menjamin ketelitian dan keandalan data. Sistem telah dikelola sesuai dengan pemisahan tugas dan struktur organisasi. Semua penggajian pegawai sudah dilakukan oleh bendahara gaji. Pelaksanaan kerja yang sehat ini telah diterapkan dalam organisasi untuk mencapai tujuan pengendalian internal seperti dokumen dan slip gaji yang bernomor urut dan pengawasan yang baik dari Kasubag Keuangan. Pegawai yang berkualitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya supaya organisasi tersebut memiliki citra yang bagus. Pada Disdikbud ini telah memiliki pegawai yang berkualitas dan ahli dalam bidang keuangan atau pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya yaitu analisis tujuan dari sistem informasi akuntansi ini ya. Terdapat beberapa komponen yang mendukung jalannya sistem informasi akuntansi untuk mencapai dari tujuan ini. Yang pertama yaitu orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan fungsi tugas masing-masing. Yang kedua, prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data, memproses data, dan pengolahan data ini sudah dijalankan dengan sangat baik. Yang ketiga, mengenai organisasi yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan sistem informasi akuntansi ini. Yang keempat, perangkat lunak yang sudah memadai. Yang kelima, infrastruktur tersebut sudah diberikan secara baik, secara lengkap. Tentunya infrastruktur ini diharapkan dapat memudahkan para pegawai dalam mengakses beberapa kinerja dan kerja pegawai dengan sangat baik.
kesimpulan pada laporan ini yaitu pada bagian bendahara gaji sudah mampu menyediakan informasi penggajian untuk pegawai dengan tepat waktu pada setiap bulannya. Semua komponen yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi mulai dari pengoperasian sistem, prosedur, dan instruksi yang telah digunakan, data mengenai organisasi, infrastruktur teknologi, informasi, perangkat lunak, dan pengendalian internal yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini secara praktek sudah sesuai dengan tujuan sistem informasi akuntansi pada penggajian pegawai. Dengan demikian, dalam kinerjanya ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dari sistem informasi akuntansi penggajian pada Disdikbud ini diantaranya satu itu untuk memenuhi setiap kewajiban otoritas yang diberikan kepada setiap individu. Yang kedua, setiap informasi yang dihasilkan menjadi bahan yang paling berharga dalam pengambilan keputusan yang akan diambil oleh atasan atau manajemen. Yang ketiga, sistem informasi diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional setiap harinya. Saran untuk Dinas Pendidikan ini yaitu saya pribadi memberikan saran untuk dapat mengembangkan lagi dari sistem penggajian ini yang sudah dijalankan ini dan mengembangkan sistem dan menyempurnakan sistem penggajian ini. Dengan demikian, para pegawai diharap dapat mengakses dengan mudah dan memahami dengan baik dari sistem penggajian ini. Cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau kurang jelas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.